Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua di Saung Pibas ya. Oke, thank you banget yang udah hadir lagi ke sini. Buat teman-teman yang baru join, boleh subscribe, boleh like dan komen juga. Kalau ada yang kurang jelas boleh di komen. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya teman-teman bisa dapat info terbaru dari channel gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua di Saung Pibas ya. Oke, makasih banget buat teman-teman yang selalu ngasih support ke gua, yang selalu komen di YouTube gua, di video-video gua, yang masih selalu WhatsApp ke gua. Maaf banget kalau guanya masih slow respon, tapi gua usahain semua komen di setiap video gua pasti balas. Dan yang WhatsApp juga banyak banget yang skip karena kemarin mungkin hari raya, jadi mungkin guanya agak sedikit sibuk, ditambah sama Bu Rayak yang di belakang ini, juga sama ada sedikit masalah sama indukan gua yang ada di sana, yang di ujung sana. Kemarin indukan gua tuh kesetrum ya, kesetrum sama gara-gara pompa ya. Jadi karena ada kejadian kemarin gitu, jadi gua bakalan bikin kontennya ngebahas tentang hati-hati, apa aja sih yang harus diperhatiin supaya ikan kita tetap aman dan nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Karena kalau masalahnya kesetrum air tuh apa ya, kesetrum di posisinya ikannya di air bisa mati gitu semua gitu. Dan tergantung size-nya juga. Kalau size-nya kecil mungkin dia bisa langsung mati, tapi kalau size-nya agak besar mungkin dia agak sedikit aman dan masih bisa kita selamatkan. Kayak kan gua yang di ujung sana itu size-nya di 35 sama 33 sentian lah. Jadi masih alhamdulillah masih bisa sempat gua selamatin kemarin. Nah, kecerobohan gua kemarin tuh karena memang gua jarang banget merhatiin apa ya, pompa gitu. Jadi yang harus teman-teman perhatiin itu, ini gua udah catat sedikit. Yang pertama itu pompa biasa nih yang kayak gini, pompa ya buat filtrasi. Nah, itu yang harus diperhatiin sama teman-teman itu. Yang pertama di bagian magnetnya ya, bagian magnet sama yang bisa dilepas itu kan ya, bisa dilepas. Itu kadang ada magnet yang berhenti gitu, ada magnet yang berhenti, sedangkan posisi akuarium kita tuh nggak pakai aerator gitu kan. Jadi itu mati, pompa mati, otomatis nggak ada filtrasi dari air tersebut, nggak ada airnya nggak teraerasi, atau memang nggak ada udara dari air tersebut. Ya sama aja kayak mati lampu gitu kan. Apalagi ikannya udah makan, dan itu wah masalahnya pasti bakalan sampai ke kematian gitu. Nah, jadi hati-hati buat teman-teman yang punya pompanya rusak. Tolong diperhatiin lagi. Kalau kira-kira pompanya udah agak-agak macet, bawalah ke teman yang bisa ngebenerin, atau memang harus beli baru ya, mendingan beli baru daripada memang resikonya bisa nyampe mati ikan kitanya. Nah, buat yang kedua, ini di bagian kabel yang masuk ke pompanya itu, nanti gue tampilin di sini. Ada bagian pompa yang memang di situ tuh biasanya si kabelnya tuh ngelupas kayak gini, ngelupas, dan itu langsung nempel ke air, sementara si kring kitanya nyolok ke listrik, dan itu bisa jadi aliran listrik yang bisa menyebabkan ikan itu kesetrum ya. Dan kita pun nggak bisa lihat secara apa ya, maksudnya visual kita tuh nggak lihat cuman ikan ngap-ngapan doang gitu, disangkanya kan sakit atau gimana, padahal memang ikan itu posisinya kesetrum. Jadi alangkah baiknya buat teman-teman yang kapasitasnya banyak akuariumnya, bisa beli test pan listrik yang biasa buat tiap hari. Sebelum ini bisa dicek dulu apakah ada listriknya atau enggak. Teman-teman bisa cek aja di
tempelin langsung ke bagian air atau ke bagian keluar dari pompanya gitu. Takutnya memang ada listrik yang ngalir meskipun kecil ya bisa menyebabkan kematian. Buat yang kedua biasanya di heater. Di heater itu kan ada dua ya. Setahu gua tuh heater tuh ada yang bentuknya kaca, ada heater yang bentuknya aluminium ya. Kalau yang lebih aman sih aluminium. Kalau merek-mereknya sih banyak banget ya. Kalau yang kaca itu biasanya pakainya kayak Amara, terus banyak banget ya Candila yang gitu-gitu. Tapi kalau aluminium biasanya yang teruji dan biasanya bagus sih biasanya pakainya Sobo atau Metric. Nah itu tuh dia ngasilin panas yang cukup baik, terus dia juga bisa diandelin buat mode standby, artinya buat tiap hari nyala dan buat perawatan ikannya atau medical ikannya. Jadi heater tuh ada dua mode ya. Yang pertama itu heater tuh ada untuk medis atau kita medical ikan. Contohnya ikan kita yang lagi sakit, itu setting heaternya juga kita bedain sama modenya mode standby atau tiap hari kita pasang heater gitu. Karena memang buat ngebunuh bakteri kan. Kalau airnya hangat tuh bakteri jarang banget buat tumbuh, terutama jamur-jamur yang suka muncul di kaca-kaca kayak gitu yang putih-putih. Biasanya kalau sama heater udah cukup kena, apalagi kalau memang filternya kita tuh udah pakai lampu UV, itu aman banget deh kan. Nah untuk heater biasanya untuk medis itu di mode, kalau gua pribadi sih gua pakainya yang di set di 32 sama 34, dan itu usahain airnya hangat gitu. Jadi hangat aja, nggak terlalu panas juga, dan airnya jangan terlalu tinggi tentunya gitu. Nah untuk yang mode standby biasanya gue pakai di 2728 sampai 30 maksimal. Itu buat yang mode standby. Jadi artinya si akuarium itu tetap pakai heater mau ikannya sakit atau enggak, dia modenya standby karena untuk mencegah. Dan teman-teman gue di sini pun ada yang pakai mode standby, kebanyakan ada yang enggak juga sama sekali gitu. Dan itu kembali lagi ke teman-teman sendiri. Nah yang ketiga, akibat setrum itu biasanya yang menyebabkan ikan kesetrum tuh biasanya di bagian lampu. Lampu tuh kan ada banyak jenisnya ya. Ada lampu celup yang gue pakai di sini. Nah terus lampu yang modelnya kayak yang di atas ini yang gantung. Nah lampu kayak gitu tuh biasanya teman-teman yang udah pernah ngerasain atau yang pernah beli pasti tahu lah, dia ngalirin listriknya gede banget kan ya. Jadi kalau kebasahan dikit pun ataupun kena filtrasi sedikit, kecipratan air sedikit, ketika kita pegang itu langsung nyetrum ya gitu. Dan lumayan bikin kaget juga. Nah itu kalau percikan si setrumnya itu jatuh ke air, itu masih bisa nyambung ke air ke bawah. Dan gua nggak omong kosong masalah ini, karena kemarin ikan gua yang burayak hampir gua hitung detail satu-satu, itu satu sebaskom kecil itu ukuran 45 sentian, itu 200 ekor mati gara-gara lampu. Kebetulan kan di gua ini bocor, jadi kalau kejatuhan lampu itu kalau kejatuhan air hujan, jadi ada tetesannya jatuh ke lampu yang di sini. Nah nanti si airnya tuh pada masuk ke dalam dan ada yang keselamatin, dan alhamdulillah banyak sih yang keselamatin gitu. Dan yang matinya tuh 200 ekor gitu. Nah gue nanti ada videonya juga, gue coba lampirin videonya ya. Jadi jangan sampai ikan teman-teman yang udah teman rawat bener-bener gitu malah mati cuman gara-gara hal konyol yang nggak kita perhatiin dari awal. Biasanya di pompa, di heater, sama di lampu gitu. Buat teman-teman yang punya pengalaman lain ataupun punya case lain selain dari 3 itu, boleh di-share di sini supaya teman-teman yang lainnya juga bisa dapat ilmu atau pengetahuannya juga ya. Nah untuk penanggulangan masalah ikan kesetrum kemarin gue udah coba bikin videonya, gue bakalan coba jelasin detailnya.
Nah jadi ikan gua yang kemarin yang indukan ini kesetrum, posisinya dia tuh gua nggak tahu banget ikannya benar-benar kesetrumnya kenapa. Dan setelah gua lihat-lihat ternyata halnya ada di pompa gitu. Gua nyangkanya sih adanya di solokan listriknya ya gitu. Ternyata case-nya itu gara-gara di pompanya ada kabel yang masuk ke bagian filtrasinya ngelupas gitu. Dan itu yang bikin, dan sempet gua juga pegang airnya tuh lumayan, apalagi ikan gitu kan. Gua ngerasanya ikan kalau pibas tuh kalau baru makan dia kan biasanya agak sedikit ngap-ngap ya mulutnya gitu. Itu normal sih kalau baru makan. Nah masalahnya ikan gua tuh belum dikasih makan sama gua tapi udah ngap-ngap gitu. Dan gua nggak ini maksudnya nggak ngeh. Oh ya udahlah kata gua. Ternyata ikan tuh selama 1 hari entah 2 hari gua lupa, ikan itu tuh lagi kesetrum gitu. Dan gua juga sempet ngerasa salah banget lah pasti. Cuman ya gimana lagi kan, karena memang gua nggak sengaja, emang nggak tahu gitu posisinya. Nah setelah kesetrum gue coba pindahin ikannya ke tempat yang satu lagi. Tank gua ada yang 90 cm, gua pindahin dua-duanya, dan itu posisinya lagi breeding ya. Ikan gua yang breeding, yang indukan yang gua andalin tuh lagi breeding juga kesetrum gitu. Makanya dan itu 2 kali kesetrum ya. Setelah gua pindahin lagi kesetrum lagi, gua pindahin lagi. Akhirnya gua ngelakuin hal-hal yang memang buat perawatan ikannya gitu. Jadi teman-teman cuman buat cuman nyiapin bahan-bahannya gampang banget. Jadi kemarin sih kalau gua metodenya gua nggak pakai obat biru karena memang bukan jamur ya gitu. Jadi kemarin kalau gua tuh lebih ke nurunin pH dulu. Masalahnya kan pH-nya pasti harus diturunin dulu, buat pertama kan buat bakteri, amoniak dan lain-lainnya supaya hilang dulu. Makanya kemarin gua set heater di 34, anget banget pokoknya airnya. Nah itu gua kasih katapang sama garam ikan, udah cukup 3 itu aja. Airnya jangan terlalu tinggi, plus aerator tentunya. Aeratornya yang banyak deh kalau gua kemarin, dorongan gelembungnya yang banyak supaya ada dia bisa ngasilin udara yang banyak juga gitu ke ikannya. Nah setelah itu sekitar ini lama sih kalau gua, realnya itu sampai 3 minggu baru sembuh, tapi alhamdulillah nggak sampai mati. Kan kalau ikan bebas tuh dia si ekornya tuh udah kalau istri gua bilang kayak ikan hiu gitu. Jadi si ekornya tuh ngangkat ke atas, itu tandanya bebasnya mau jatuh, mau guling terus mati gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sempet ketolong gitu. Jadi ya sekalian share aja buat teman-teman. Jadi kalau bebas tuh biasanya kalau dia emang gejalanya mau mati, biasanya dia ekornya ke atas dulu, terus bagian ekor belakang tuh hitam gitu. Nah nanti gua lampirin juga, ini gua sambil tunjukin videonya juga. Nah setelah itu agak lama baru gua ganti air, terus katapang lagi, ganti air baru, terus katapang lagi, terus-terusan kayak gitu. Di akhir karena adanya luka bekas gigitan kawin, nah situ tuh jadi jamur, kayak jamur kapas yang nempel di badannya. Baru gua pakai Methalene Blue gitu. Methalene Blue, setting heaternya tetap. Nah kemarin karena pecah pair, gara-gara itu jadi pecah pair tuh, jadi dia udah propen tapi seolah-olah dia tuh malah berantem lagi gitu, malah nggak akur lagi. Dan itu susah banget, malah nyampe sekarang yang di ujung sana tuh. Mudah-mudahan sih kalau sekarang udah 2-3 hari ini aman sih gitu, nggak digigit ya. Kalau kemarin sih dia masih gigit badan si betinanya sampai luka-luka gitu. Mudah-mudahan sih aman sampai sekarang gitu. Buat teman-teman caranya kayak gitu. Kalau ikannya ada penyakit atau kesetrum, gua mah nggak pernah pakai metode yang lain. Gua selalu pakai ikannya udah ngeguling atau ikannya ngap-ngap, pasti gua turunin airnya, kasih ketapang sama garam ikan, heater aja yang anget airnya, aerator udah cukup gitu aja. Nah jadi penanganannya gampang banget. Terus buat teman-teman yang
baru join juga, di next videonya nanti gue coba bakalan bahas tentang ini, karena gue punya, jadi kemarin indukan gue tuh 40% nya sekitar 40 lah, 40% nya itu SB semua. Nih SB kayak gini, SB itu short body ya, jadi memang ini hasil dari breeding sendiri gitu. Kalau yang dijelasin di konten ada aquatic yang lain gitu, dijelasin bahwa memang short body itu ada dibagi menjadi 3 bagian kalau kata dia. Ada yang memang hasil breeding, ada yang memang sengaja, atau memang nyari yang betinanya short body sama jantannya short body supaya anaknya short body. Ada yang memang diobat atau di gimana lah, gue kurang tahu juga. Nah kalau gue ini hasil breeding, ini sekitar ada 500 ekoran di sini sama di sini. Nah rencananya gue mau giveaway di next video gue kalau tembus sampai 1 juta viewers. Gitu aja buat kali ini. Thank you banget yang udah selalu pantengin channel gue. Kalau masih banyak banget pertanyaan, biasa aja di kolom komen. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Buat teman-teman yang baru join juga, nggak apa-apa, bisa langsung nyambung ke WA gua. Buat yang mau order ikan juga bisa langsung ke WA gua atau langsung di Shopee gua. Nanti gua coba lampirin Shopee-nya di deskripsi. Cuman memang stoknya nggak banyak banget karena gua memang lagi coba buat ngeluarin short body ini dulu gitu ya, hitung-hitung buat tambah-tambah pakan gitu kan, buat ikan-ikan gua yang di atas ini biar cepet gede juga, biar cepet bisa di breeding lagi gitu. Sekian dulu dari gua, thank you banget. Sehat selalu semuanya, semoga panjang umur, gampang rezekinya, dan semoga yang lagi belajar breedingnya lancar. Itu aja dari gua, salam saung pibas.